Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibah, NPM 7202130008. Saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah pejabat negara, PNS, pegawai tetap, pegawai dengan status WPLN, tenaga lepas, penerima pensiun, penerima honorer, penerima upah. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Subjek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerima pensiun. Ketiga, penerima honorer. Yang keempat, penerima upah. Yang kelima, orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI, serta tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. Objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan yang diterima pegawai penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tentrim, THR, gratifikasi, bonus. Yang ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun. Pengecualian objek pajak pasal 21. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, jiwa, asuransi dwiguna. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natural. Kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan PPh final. Yang terakhir, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Pemotongan PPh pasal 21. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendaharawan. Pemerintah yang membayar gaji, upah, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun. Badan penyelenggaraan jam sostek dan badan lain yang membayar uang pensiun. Hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Kewajiban pemotong pajak: mendaftarkan diri, menghitung, memotong dan menyetorkan pajak, menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang, mengisi, mendatangani dan menyampaikan SPT. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebesar tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi, yaitu 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto.
Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya 430.000 setahun atau 36.000 sebulan. Tarif pajak dan penerapannya. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas PKP PPh pasal 21 PPKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan bruto. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikalikan tarif pajak tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarif 15 diterapkan atau atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Rumusnya adalah PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali 50% dikali 15%. Tarif 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 130.000 sehingga tetapi tidak melebihi 1.320.000 dalam 1 bulan. Rumusnya adalah PPh pasal 21 sehari sama dengan penghasilan bruto sehari dikurangi 132.000 dikalikan 5%. Tarif PPh pasal 21 final. Uang pasangan, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut. Atas jumlah penghasilan bruto 25 juta, atas kurang tidak dikenakan PPh. Atas jumlah di atas 25 juta diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Tarif 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honore yang diterima pejabat negara. Rumusnya adalah PPh pasal 21 final sama dengan penghasilan bruto dikalikan 15%. Hadiah dan penghargaan perlombaan dipungut PPh final sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi dipungut PPh final 5% dari jumlah bruto. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.